Halo, selamat datang, selamat ketemu lagi di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku. Kembali lagi bertemu dengan Gus Sekso. Apa kabar Gus Sekso? Baik Mas Gatot. Oke, wah bajunya penampilannya benar-benar kayak entrepreneur gitu kan. Alhamdulillah. Tapi gini, aku masih penasaran ini Gus dengan obrolan kita yang pertama itu yang lele kemarin gitu kan. Kemarin kan kita baru sampai di pembibitan ya kemarin. Betul. Nah, penasaran nih teman-teman di podcastku ini juga penasaran dengan kalau mau dilanjutkan kayak apa itu kan. Misalkan kan kemarin baru sampai bibit tuh. Iya, betul. Nah, kalau bibit itu misalkan nih saya mau kebetulan punya lahan kayak gitu kan mesti bikin kolam. Iya. Kalau mau digemukkan, Betul. siapa tahu duitnya lebih gede dong gitu. Gimana itu kalau mau kita mau bikin kolam buat penggemukannya nanti gimana itu? Iya. Kira-kira ini. Berarti kita harus nyiapin kolamnya dulu. Iya, Mas benar Gatot. gitu. Jadi dalam budidaya lele ini kolam bisa macam-macam. Mas Gatot bisa milih kolam tanah, kolam terpal, kolam semen. Banyak juga ya. Iya. Semen, terpal, tanah. Gitu. Betul. Jadi Perbedaannya masing-masing punya plus dan minus. Kalau kolam tanah itu murah. Tetapi murah, gitu. Penyakitnya nanti akan makin banyak. Penyakit lelenya itu akan banyak. Kalau kolam terpal itu sedikit murah ya gitu. Karena penyiapannya cuma modal terpal saja. Airnya agak panas. Menjadi agak panas. Ke suhu juga ya. Iya, suhu. Kemudian kalau kolam semen ini yang paling baik, tetapi biayanya agak sedikit gede. Nah, itu dari jenisnya. Kemudian kita juga bisa bicara dari ukurannya. Ini Mas Gatot mau serius apa mau buat lucu-lucuan? Kalau mau serius dong. Serius ya. Serius dong. Nah, kalau serius gitu loh. Betul. Ini menarik loh ini investasinya. Jadi kalau serius berarti kolam itu ada 3 macam, Mas. Ada 1x2, 3x4 dan 5x8. Kayak pas foto dong ya. Persis. Kita kan Tukang bicara foto makan foto ini. Jadi kita pas foto ya. Ya, terus masing-masing ukuran itu gimana gitu? Betul. Jadi 1x2 itu untuk mengawinkan. Kemarin itu kan untuk jadi mengawinkan di situ, itu. kalau kemarin pakai drum, sekarang pakai kolam ya, itu. Kalau serius kawinnya pakai kolam itu gitu. Siap. Supaya hasilnya lebih maksimal. Dan jumlahnya lebih banyak juga ya? Pasti lebih banyak. Jadi itu. Kemudian kolam 3-4 itu untuk burayak-burayak yang dihasilkan dari situ nanti akan dipindahkan ke situ. Kedua, itu 3x4. Kemudian 5x8 itu untuk nanti setelah dia umur 1 bulan. Yang mau panjangnya udah 12 cm gitu, baru dipindahkan ke sana untuk pengemukan. Nah, gitu. Berarti kalau investasi serius yang pembibitan tadi berapa tempat, yang untuk berayat-berayat tadi berapa kolam, dan untuk pengemukan juga bisa beberapa kolam lagi gitu ya. Iya, betul. Itu perbandingannya 248, Mas. 248. Iya, jadi kolam untuk mengawinkannya cukup 2 saja. Oke, 2 untuk kemudian yang 3x4-nya 4 ya. Betul. Kemudian 5x8-nya 8. Cukup luas juga itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan satu set aja nggak apa-apa ya, berarti boleh. Satu bisa. 1, 2, 4 dong. Ya, 1, 2, 4 itu minimal. Ya. Tujuannya untuk apa? Continuity. Betul. Jadi nanti kalau pas panen itu sambungannya nggak lama. Jadi kalau untuk mau pengen panen per bulan maka 1, 2, 4 bisa. Tapi kalau investasi serius saran Gus Sekso yang semen ya tetap yang bisa. Semen karena tingkat kebut sekali memang mahal, tetapi kita tidak sibuk dengan bocor, kita tidak sibuk dengan penyakit suhu dan tenang, juga. Suhu tenang ya lebih. Jadi semen ya teman-teman kalau niat investasi. Tapi kalau mau buat belajar lucu-lucuan mungkin bisa yang terpal dulu kali ya. Iya, terpal ya. Nah, lanjut nih Gus, kalau ke itu berarti kita sudah bikin kolamnya tuh ya, Kolamnya kan mau diisi dong. Betul. Nah, bibitnya kan kemarin kita baru ngomongin bibit secara umum. Iya. Kalau buat milihnya gimana itu? Nah, untuk milih bibitnya. Kan kemarin masih ingat ya yang abang, abu, anget. Nah, kalau untuk kawinin tanda-tanda sapi minta kawin, ini lele minta kawin. Nah, untuk memilih bibit yang sehat itu yang gesit. Gesit, kemudian warnanya lebih kinclong ya. Lebih bright gitu ya. Kalau pengen ngetes dikasih air yang deras
Oke. Yang dia bisa bertahan dari derasnya air itu berarti sehat. Oke. Tapi kalau dia bahasa Jawanya apa ya? Kentir. Nah, itu berarti kurang. Nah, itu kurang sehat. Warnanya juga lebih burem. Oke. Nah, jadi yang kinclong, yang gesit. Nah, oke, asik juga itu ya. Itu waktu masih kecil-kecil itu kecil-kecil ya, masih ukuran 2 cm, 3 cm gitu. Kira-kira yang umur gesit itu potensi berarti. Betul. Kira-kira umur ya 10 hari sampai 10 hari baru kita ya 2 minggu ya betul. Kita pilihin baru kita pindahkan ke kolam. Tetapi ingat, kolam tadi kan kita baru ngomong terpal, tanah dan semen. Nah, kalau untuk pertama kali diceburkan di kolam itu ada tekniknya. Enggak asal aja ya. Enggak asal. Tekniknya gimana itu? Tekniknya airnya jangan terlalu tinggi. Cukup 20 sampai 40 cm. Wah, enggak banyak amat ya. Sejengkal lah atau 2 jengkal. Kenapa? Karena ikannya masih kecil, dia butuh jarak untuk ngambil makanan ke atas ke bawah. Sehingga jaraknya enggak terlalu jauh sehingga dia enggak terlalu capek. Nah, satu itu gerakannya tetap dibatasin juga 20 sampai 40 cm saja. Nah, pada saat memasukkan pertama itu tidak boleh langsung diambil dari kolam 1-2 meter dipindah itu langsung, tetapi dimasukkan di bak dulu, dibiarkan di kolam baru, tunggu 30 menit sampai 1 jam. Baknya itu berupa apa tuh baknya? Baknya bak apa saja, plastik atau apapun. Jadi biar air lama dan air baru bercampur dulu. Kayak penyesuaian gitu. Betul, penyesuaian 1-2 jam, maka dia akan lari sendiri. Jadi jangan dituang, tetapi biarkan dia lari sendiri. Nah, itu nanti akan tetap sehat. Asik. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya gimana nih si bibitnya tadi? Berarti kalau sudah gitu, udah terpilih, kemudian sudah masuk kolam penggemukan, selanjutnya makanannya gimana itu kan? Ukurannya dari kecil sampai gede tadi kan? Betul. Yang di kolam pertama makanannya apa, kolam kedua makanannya apa, kolam ketiga makanannya apa? Gitu. Iya. Jadi lele itu begitu dia lahir, dia nggak butuh makanan sampai 3 hari. Tandanya apa? Di lehernya itu ada putih-putih. Itu adalah cadangan makanan dia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang selama 3 sampai 4 hari itu nanti akan menyusut dengan sendirinya. Nah, pada saat dia sudah habis baru dia butuh makanan. Tetapi mulutnya masih kecil dia. Nah, karena mulutnya masih kecil, tidak ada yang bisa makanan semacam konsentrat itu belum. Tapi makannya adalah cacing merah. Nah, cacing pita, cacing merah itu. Itu ada yang jual juga itu ya? Ada yang per kilo 30-40 ribu ada, tapi juga bisa dibudidayakan sendiri. Nantilah itu ya. Jadi tadinya makanannya cacing. Setelah cacing untuk yang lebih gede pas penggemukan itu makanannya? Jadi kalau setelah cacing itu nanti kira-kira sampai 2 minggu, dia ukurannya sudah 3-4 cm, menjelang 5-7, itu nanti makanannya udah PF1 namanya. Fengli atau PF1. Jadi konsentrat yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, dan itu yang saya sebutkan tadi adalah salah satu merek. Jadi macam-macam, bisa di googling ya, makanan untuk ukuran sekian. Gitu. Sebenarnya untuk menyesuaikan mulutnya aja itu, Pak. Nanti kalau sudah lebih gede berarti jenisnya sebenarnya sama, cuman ukurannya lebih gede. Betul, seperti itu. Asik juga. Ya. Wah, nah ini makanannya sudah, penyiapannya kolamnya tadi udah, penyortirannya nanti kan kita ada 3 kolam tadi, baru dari kolam pertama, kolam kedua, kalau ke kolam ketiga beda lagi nggak penyortiran ikannya itu? Iya, sebelum dipindah ke kolam ketiga itu ada persortiran. Jadi lele ini kanibal, Pak. Makan temennya ya? Makan temennya kalau dia lapar. Makanya kemarin kalau bisa airnya jangan terlalu jernih itu gitu ya? Betul, jadi yang jelas jangan dia lapar. Dia kayak, ya anggaplah dia kayak manusia. Selama ini saya memperlakukan lele-lele itu kayak manusia. Makannya 3 kali sehari, jam 5 pagi, jam 1 siang, dan jam 10 malam. Nah, dan itu nggak boleh telat. Nggak boleh telat. Jadi dia ajar temennya. Ya? Dia punya insting. Kalau jam segitu waktunya makan. Nah, itu bisa dilatih dari kecil. Kalau kita mau bikin sehari 2 kali boleh. Jam 7 sama jam 6 boleh. Kita mau jam 8 sampai jam manapun boleh, tapi kasih jarak. Nah, seperti itu. Apa tandanya lele lapar? Dia naik ke atas, mulutnya naik ke atas, dia nongol-nongol. Nah, itu artinya dia lapar. Nah, itu waktunya dia makan. Seperti itu. Nah, kalau waktunya makan dibiarkan selama 4-5 jam nggak makan, temennya yang dimakan.
Oh, gitu. Ya, ukuran beda dikit, ukuran beda dikit temennya dimakan. Nah, iya. makanya itu perlu disortir, Bapak. Oke. Ukurannya itu ya, biar sama gede ya. Betul. Jadi sortirannya kayak pakai menggunakan bak, bak seperti kita nyuci lah gitu, bak yang hitam itu, ada lubang-lubangnya dengan diameter 1 cm ya. Jadi diameter kalau yang 1 kecil cm. bisa masuk Betul. dong. Betul. Jadi nanti semua lele dimasukkan bak itu, yang kecil lolos, yang gede tertinggal. Nanti yang gede sama yang gede, yang kecil sama yang kecil. Itulah gunanya 2 tempat 3x4 tadi tujuannya untuk itu. Ternyata meskipun sudah disortir dari kolam pertama, besarnya sama, perlakuannya sama, perkembangan masing-masing lele juga berbeda-beda gitu. Betul, kalau nggak disortir nanti yang gede itu gerakannya lebih cepat. Makin gede dan yang kecil nggak kebagian, kalah cepat sama yang gede. Betul. Nah, itulah fungsinya sortir. Oke. Nah, sortir sudah. Sekarang kalau sudah misalkan kita sudah jalan kayak gitu kan berarti harus kita rawat dong. Betul. Misalkan airnya gimana, tadi makanannya sudah ya. Betul. Nah, air itu kan satu hal yang vital juga, Gus. Ya. Nah, kira-kira untuk ngatur kolam dan kualitas airnya itu gimana sih sebenarnya? Penasaran juga karena lele kok kayaknya berbeda dengan ikan mas, ikan koi gitu ya, jadi, airnya, ngaturnya. Ini pertanyaannya keren ini. Sebenarnya gimana? Iya betul. Biar ilmiah. Jadi sebenarnya pada saat kita beternak lele itu kita tidak ternak lelenya. Kita itu sebenarnya bagaimana mengelola air. Begitu airnya bagus, berkualitas, maka lele itu pasti sehat. Oke. Tetapi kalau asal-asalan, ya kita tunggu aja matinya. Jadi begini. Pada saat tadi saya bilang di kolam kecil 20 sampai 40 cm. Pada saat dia dipindah ke kolam agak gede, itu ukurannya 40 sampai 60 cm atau bahkan 70 cm. Iya, tinggi airnya. Semakin gede semakin itu ya. Iya, betul. Tujuannya untuk apa? Ruang geraknya dia lebih luas itu. Kemudian air itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau diambil langsung dari air tanah. Jadi caranya sebelum lele dimasukkan, air itu diendapkan dulu. Air tanah dulu. Atau air apapun atau air sungai yang sudah difiltrasi itu juga boleh diendapkan dulu 2 sampai 3 hari. Setelah diisi diemin dulu. Ya, gitu diemkan dulu. Nah, nanti dia akan muncul lumut-lumut sedikit. Nah, saatnya itulah bisa dimasukkan kolam. Nunggu berlumut dulu. Iya, berarti kalau sudah mulai ada protozoa, sudah ada mikroba yang hidup di situ, ada kutu air yang hidup di situ, artinya air itu sehat, berkualitas. Iya, kalau misalnya air itu beracun, maka tidak ada tumbuh lumut di situ. Itu tandanya kita gitu. Orang awam taunya kalau bening bersih itu bagus gitu ya, buat mandi. Iya, betul. Aduh. Jadi gitu ya, jadi tingginya, kemudian kualitas airnya. Nah, terus kemudian ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan oksigennya? Nah, gitu. ngatur oksigennya gimana itu? Tujuan membuat kolam 5x8 itu adalah oksigen otomatis. Dia nggak perlu pakai sirkulasi gitu. Tidak. Ini beda dengan nggak kolam bikin arus koi atau gurame yang perlu arus. Lele tenang aja, air tenang aja, nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, kayaknya menarik, ini lebih simpel ya lele dibandingkan mas itu. Iya. Yang meskipun tetap ada teori dan ilmunya ya, gitu. Teman-teman bisa dipelajari gitu. Relatif tidak ribet seperti ikan-ikan yang lain yang mungkin nanti akan kita bahas lagi gitu. Nah. Ada satu lagi yang kayaknya asik itu untuk dibahas dan ini perlu juga podcaster kita ini tahu, yaitu berapa banyak sih makanan yang diberikan. Itu penting loh. Oh iya, tadi belum ya? Iya. Ngitung karena ini kan ngomong investasi juga dong. Biayanya, kosnya gimana itu? Jadi lele itu ada namanya biomas, jumlah lele dan beratnya lele. Dikalikan berat dan jumlahnya menghasilkan berapa tonasenya. Nah, dikalikan 5%, itulah makanannya dia tiap hari. Jadi dari tonase kali 5%. Betul. Per lele. Ya, kali jadi perkiraan berapa lele. Nah, tujuannya apa? Biar jangan terlalu banyak. Karena kalau lele itu sudah kenyang, terlalu kenyang, maka makanan itu akan turun ke bawah dan menjadi amonia dan beracun untuk dirinya sendiri. Ini yang ini makanya harus smart untuk memberi itu. Kira-kira lele saya ini satu kolam isinya berapa? Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya kalau saya bukan di kilo semua, tetapi saya ambil ember gitu, kemudian satu ember itu saya timbang berapa kilo. Berarti baru saya kalikan jumlahnya. Berapa kilo kali 5%? Betul. Kali jumlah. Itulah jumlah makanannya. Nah, karena lele itu setiap kali makan ya? Betul. Karena lele itu punya perbandingan namanya 1 on 1, Mas.
Maksudnya one on one? Kita pakai bahasa basket aja ini. Iya, one on one. Kalau basket atau 3 on 3, one on one gitu. Artinya apa? Berapa ton yang kita berikan ke lele, itulah nanti panen kita. Wow. Jadi kalau Mas Gatot punya kolam, beli makanannya 3 ton, kok panennya 1 ton, berarti yang 2 ton jalan-jalan itu. Gitu. Ini kan untuk kontrol. Kalau kan ya mungkin untuk latihan sebulan 2 bulan pertama oke lah. Betul. Berarti kalau sampai bulan ketiga masih kayak gitu nggak bener nih. Ya, ada something wrong. Gitu. Itu enaknya begitu. Nah, jadi dalam menghitung investasinya jadi mudah juga. Jadi tonase itu penting. Itu untuk kontrol. Keren ya. Jadi jangan terlalu banyak. Benar. Jangan terlalu sedikit. Terlalu sedikit dia makan temennya, terlalu banyak senjata makan tuan. Asik sebenarnya. Tapi durasi nih ya, harus kita lanjutkan nih nanti di podcast berikutnya ya. Jadi sobat pembelajar ya, belum selesai pembicaraan kita, akan kita lanjutkan di seri selanjutnya ya. Tetap stay tune dengan podcastku ya, pengetahuan dalam genggamanku. Stay tune.